Kepala kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan, Raja segala raja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan di tempat ini. Kami percaya pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sembuhkan yang sakit hari ini, bebaskan yang terikat, berkati setiap kami yang dalam kekurangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyembah Tuhan bukan karena kami baik, bukan karena kehebatan kami, tetapi Tuhan sudah baik bagi setiap kami. Pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita percaya katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepe. Puji Tuhan. Saya senang bangga melihat saudara hari ini datang beribadah. Dan juga saya senang kenapa anak saya hari ini lomba renang. Jadi anak yang pertama, jadi ada 3 gaya. Anak yang pertama 3 gaya ya. Tadi masih dapat kabarnya masih 1 gaya lagi. Jadi gaya kupu-kupu juara 1 anak saya. Jadi anak yang nomor 2 gaya kupu-kupu juara 2. Puji Tuhan. Jangan seperti papanya nggak bisa berenang gitu. Papanya sih bisa, gaya-gayaan. Iya kan? Setelah saya pun kalau punya anak ya, harus dididik anaknya. Nggak apa-apa kita jor-joran buat anak kita. Anak saya itu dulu saudaraku ya masa-masa COVID itu ya timbul tenggelam dia. Ya, timbul tenggelam. Ya kadang-kadang ya kemarin sempat berhenti juga dia berenang dia. Dia bilang anak yang kedua, "Papa, saya berhenti berenang." Kenapa? Pelatihnya galak katanya. Wih, saya bilang nggak apa-apa, bagus lah. Saya bilang, enggak, saya nggak cocok dengan pelatih itu katanya. Ganti pelatih. Saya bilang ya kayak duit kau banyak aja. Saya bilang ganti pelatih. Nah, terus itu berenang saudara. Baru kita kursusin lagi apa? Musik. Iya kan? Musik drum gitu. Sampai kita bikin ruangan. Iya kan? Beli alat musik drum. Iya kan? Baru 3 bulan udah ngeluh juga anak yang kedua. Dia bilang, "Papi, nggak enak latihan drum," katanya. "Latihan apa?"
bagus gitar. Iya kan? Kalau gitar pasti beli gitar lah. Iya kan? Berhenti dulu 3 bulan. Kemarin minta kursus musik lagi dia. Yang pertama keyboard, yang kedua drum. Saya bilang memang kalau anak itu saudaraku musim-musiman ya kan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa papanya habis duit. Yang penting masa depan buat anak itu luar biasa. Amin. Kalau kami bagi orang Batak, Bapak Ibu, kami punya semboyan. Anak koki dohamoraun dia. Jadi anak kita adalah kekayaan kita. Benar, serius saudara. Iya. Papanya pendeta ya kan. Nggak bisa berenang, anak bisa berenang. Papanya pendeta tapi nggak bisa musik, anaknya bisa musik, ya kan? Iya, saudara jangan takutlah. Kalau anak-anak saudara punya bakat, ya kursusin saja. Iya kan? Pak, saya punya anak pak, bakatnya apa? Ngomel. Ya siapa tahu jadi worship leader. Iya kan? Iya. Tapi kalau udah berumur gimana lagi nih? Mumpung lagi kita sanggup ya nggak? Iya. Saya percaya Bapak Ibu anak saya suatu saat menjadi atlet. Amin. Udah atlet nanti masuk polisi, tentara, gampang ya kan? Iya, udah ada prestasi. Gitu. Siapa di sini yang punya prestasi? Atlet renang yang udah juara renang nggak ada? Yang suka renang, nggak ada. Oh puji Tuhan, Pak juara berapa Pak? Sudah 15 Pak. Oh puji Tuhan. Iya saudara, ya harus belajar. Ya kalau ada berkat, anaknya dikursusin. Dulu juga gitu, bahasa Inggris anak saya. Iya kan, kita undang ke rumah. Biasa papanya orang kaya banyak duit ya kan. Iya, bahasa Inggris. Wah dibilang begini, gurunya nggak bagus mengajar. Wih, dalam hati saya bilang kamu bisa nangkap nggak? Nggak bisa juga papi. Yang penting dia punya kemauan, iya kan? Memang kalau yang pertama itu nurut aja. Ini anak yang kedua agak unik dia nih. Dia kalau nggak cocok sama hatinya, suruh ganti sama dia. Udah kayak banyak duit aja papanya gitu. Tapi nggak apa-apa, ya berhenti dulu ya. Nanti sambung lagi, ya kan? Nah ini anak saya nomor 1 ini tinggal satu gaya lagi. Gaya apa? Gaya dada. Ya bukan dada ayam ya, gaya dada. Jadi doakan supaya juara 1. Amin. Nah hari ini tema atau judul khotbah kita berbicara tentang penderitaan orang benar. Saya ingin tanya dulu saudara, siapa di sini yang sering menderita? Angkat tangannya. Wah, cuma 4 orang yang sering menderita nih. Nggak ada yang menderita. Oh puji Tuhan. Berarti hidupnya sukacita. Amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kenapa saya membawakan tema ini? Supaya kita mengerti bahwa bagaimana kita meresponi penderitaan orang benar dengan cara yang benar. Nah kalau kita merujuk kepada penderitaan, di dalam asumsi setiap kita, di dalam benak kita, pikiran kita, bahwa yaitu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung setiap orang percaya. Padahal kalau kita melihat penderitaan itu berbicara tentang banyak hal. Ada penderitaan dari sisi negatif, ada penderitaan dari sisi positif. Nah, nanti kita akan lihat bahwa orang menderita dari sisi negatif mungkin karena perbuatannya jahat, mungkin karena dosanya, atau mungkin dia sakiti istrinya sehingga dia menderita, mengalami sakit penyakit. Itu dari sisi negatif. Tapi ada orang menderita karena positif, menderita demi kebaikan. Contohnya apa? Kita akan melihat nanti bagaimana Petrus dan Rasul Paulus menderita yang positif, menderita karena pemberitaan Injil. Nah menarik sekali kita akan pelajari saudaraku, terambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saat 13 nanti saudara 14, lalu tiba di 17, sama-sama kita baca. Ambil kitab saudara, ambil catatan saudara. Judul berikutnya adalah menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu
jika kamu rajin berbuat baik. 14 saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16 saudara. Ayat 17, sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin susah. Tidak ada seorang pun hidupnya ingin menderita. Tetapi sering sekali penderitaan memang tidak dapat dihindari, dipungkiri oleh siapapun. Nah, Rasul Petrus mengingatkan jemaat di perantau pada zaman itu supaya mereka hidup di dalam kasih, supaya mereka hidup dalam damai sejahtera, sekalipun mereka menderita di dalam Kristus. Nah, penderitaan itu selaku kelanjutan dari dampak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita perhatikan Alkitab kita baik-baik, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa? Mereka yaitu diusir dari Taman Eden. Mereka mengalami kutuk penderitaan. Bahkan mereka mengembara. Bahkan Alkitab selalu mengatakan seorang wanita akan mengandung dan akan melahirkan, akan mengalami yang namanya kesakitan, penderitaan itu namanya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Kristus. Oleh karena kebenaran satu orang, Yesus namanya, kita dikembalikan kepada posisi semula. Yesus menanggung kutuk penderitaan kita. Yesus menanggung dosa kita, supaya Anda dan saya tidak mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu penderitaan? Saya mencatat, penderitaan berasal dari kata derita. Slide berikutnya, tolong dibantu. Berasal dari kata derita. Slide berikutnya. Nah, yang artinya bahwa dalam bahasa Yunani dikatakan pasko. Slide berikutnya, tolong dibantu. Yang artinya mengalami, yang artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang artinya mengalami, menanggung atau menderita yang namanya kematian. Nah, menurut Wikipedia, penderitaan merupakan rasa sakit fisik atau rasa sakit mental. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penderitaan orang benar adalah keadaan untuk membawa kita untuk setia dalam mengiring Yesus. Katakan amin. Nah, bagi iblis, bagi setan, penderitaan merupakan alat untuk memaksa manusia menyangkal Allah. Tetapi bagi kita setiap orang percaya, tahukah saudaraku bahwa penderitaan adalah alat untuk mengenal Allah dengan benar dan memurnikan iman Anda dan saya. Katakan amin. Saudaraku,
Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab pernah mereka mengalami penderitaan. Baik penderitaan secara negatif maupun penderitaan secara positif. Kita ambil contoh misalkan siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus menderita dalam pemberitaan Injilnya. Nanti kita akan melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus mengalami duri dalam daging. Bahkan Paulus sampai 3 kali berseru berdoa kepada Allah. Dan doanya tidak dijawab untuk meminta kesembuhan. Tapi Yesus berkata kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami penderitaan, jangan merasa sedih dalam hidup ini. Jangan merasa terus menyalahkan Tuhan. Di balik penderitaan kita ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Katakan amin. Nah, lebih dalam lagi kita akan melihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana Anda dan saya bisa meresponi penderitaan itu dengan benar. Yang pertama, ayat 13. Yang sama-sama kita baca 2, 3, iya. Yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Di sana ada kata rajin berbuat baik. Jadi yang pertama, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar? Yang pertama adalah tetaplah berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Lagi-lagi Rasul Petrus mengajar jemaat pendatang, mengajar kedua belah suku di perantau, supaya mereka tetap berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu berbuat baik? Apa itu berbuat jahat? Berbuat